Pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan. Yang pertama dilakukan adalah tes Romberg. Pada tes Romberg, pemeriksa diharapkan berdiri dengan jarak berdekatan dengan pasien sehingga jika pasien jatuh, pemeriksa dapat segera menolong. Yang pertama, minta pasien berdiri berhimpitan dengan kedua lengan di sisi tubuh. Ibu kakinya bisa dihimpitkan, ya lengannya di samping tubuh. Lalu selanjutnya, kedua mata pasien minta untuk dipejamkan. Normal jika ada sedikit gerakan tubuh. Bila pasien jatuh ke samping, maka tes Romberg dinyatakan positif. Ibu bisa ditutup matanya. Ya, bisa dibuka lagi karena pasien tidak menunjukkan jatuh ke samping karena hilangnya kesadaran, maka tes Romberg negatif. Selanjutnya adalah tes satu kaki. Pada tes satu kaki ini, pasien diminta untuk berdiri dengan satu kaki dengan mata tertutup, dengan kedua lengannya lurus dan tetap di sisi tubuh. Dan diulangi prosedurnya untuk kaki selanjutnya. Normalnya keseimbangan sekitar 5 menit, sedikit goyangan masih dianggap normal. Menyimpang jika pasien menggerakkan badan dan menggunakan kaki untuk mencegah tidak jatuh. Ya, ibu bisa diangkat kaki kanannya, ya kaki kirinya, ya. Selanjutnya minta pasien dengan mata terpejam. Ibu kaki kanannya bisa diangkat, bisa dipejamkan matanya. Ya, selanjutnya kaki kirinya bisa dipejamkan matanya, Ibu. Ya, karena tidak ada gerakan untuk menyangga tubuh, maka pasien dinyatakan normal. Pemeriksaan tandem walking. Pada pemeriksaan tandem walking ini, penderita diminta berjalan pada satu garis lurus di atas lantai dengan satu tumit di depan dari jari-jari yang berlawanan dengan mata terbuka maupun mata tertutup. Ya, Ibu, sekarang maju berjalan dengan kakinya yang satu di depan dengan jari-jari yang ya begitu ya Ibu. Ayo maju selurus ubin, stop. Selanjutnya mundur ya Ibu. Ya. Selanjutnya minta penderita melakukan dengan mata tertutup. Ya Ibu, seperti tadi tapi matanya terpejam ya. Ya, mulai Ibu. Ya. Stop, mundur lagi Bu sekarang ya. Selanjutnya minta pasien berjalan ke depan, kemudian berputar kembali dengan cepat. Ya Ibu, maju lalu berputar langsung ya Ibu ya. 1, 2, 3, ya maju Ibu, langsung putar. Ya. Selanjutnya lakukan dengan mata terpejam ya Ibu. Ya, maju Ibu. Ya. Baik. Selanjutnya pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan fungsi koordinasi. Yang pertama adalah tes menyentuh hidung atau finger to nose test. Yang pertama, kalian harus memperhatikan kehalusan dan keseimbangan gerakan untuk memeriksa fungsi motor halus. Yang pertama, pasien diminta untuk mengekstensikan lengan keluar sisi tubuh dan sentuhkan setiap jari ke hidung. Lalu minta pasien dengan mata terbuka, selanjutnya mata tertutup. Pada pasien normal dapat menyentuh hidung secara bergantian. Penyimpangan terjadi apabila pasien tidak mempunyai kemampuan menyentuh hidung, gerakan tidak terkoordinasi, dan kaku, lambat, dan tak teratur. Ya Ibu, lengannya diluruskan dengan jari telunjuk ya. Sekarang sentuh jari saya lalu sentuh hidung Ibu ya. Ya, sentuh ya. Ya, lebih cepat Ibu, lebih cepat. Ya, baik. Sekarang jari yang lainnya, yang kiri. Ya. Sentuh hidungnya Ibu, ya lebih cepat, lebih cepat. Ya, stop. Pada pasien ditemukan, pasien bisa dapat menyentuh hidung secara bergantian dengan halus, tanpa ada kaku dan juga lambat serta tidak teratur, maka pasien digolongkan normal. Pemeriksaan selanjutnya adalah finger to finger, di mana penderita diminta untuk mengabduksikan lengan pada bidang horizontal, kemudian menggerakkan kedua jari ujung telunjuknya saling bertemu atau bersentuhan tepat di tengah bidang horizontal. Ya Ibu, jari telunjuknya ditemukan dengan jari telunjuknya nggih. Ya, lebih cepat. Ya Ibu, baik, sekarang matanya dipejamkan. Sentuhkan. Lebih cepat. Nggih. Cukup.
Jika pasien dapat melakukan dengan baik, maka finger to test-nya dinyatakan normal. Pemeriksaan yang selanjutnya dilakukan adalah dysdiadochokinesia, di mana pasien diminta untuk menggerakkan kedua tangannya secara bergantian dengan cara pronasi dan supinasi. Posisi sikunya tetap diam. Dilakukan dengan gerakan secepat mungkin dengan mata terbuka maupun tertutup. Ibu, tangannya bisa diluruskan, lalu diputar seperti membuka pintu seperti ini ya Ibu ya. Ya, sekarang dilakukan, ayo dengan tangannya seperti ini, diputar ya. Sekarang dengan matanya terpejam Ibu. Ya, lebih cepat. Baik, selanjutnya tangan yang sisi selanjutnya. Ya, bisa dibuka matanya, diputar tangannya Ibu. Ya, sekarang dengan mata tertutup. Diputar lebih cepat. Oke. Pasien bisa melakukannya, maka pasien masih dalam keadaan normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan Hill-Tunney-Tutow test, di mana pemeriksaan ini dengan cara menempatkan tumit ke tulang kering atau tibia dari kaki satunya. Ibu, tumitnya bisa ditempatkan di sini nggih. Ya, bisa dimulai. Ya, baik. Kaki satunya. Ya, baik. Bisa lagi, Bu, lakukan lagi. Ya, satunya lagi. Ya, pasien termasuk normal karena dapat menggerakkan tumit kakinya ke atas atau ke bawah pada bagian tulang tibia kaki yang lainnya dalam garis lurus dengan teratur. Penyimpangan terjadi apabila pasien sulit atau tidak dapat melakukan gerakan ke atas atau ke bawah, serta gerakannya tampak kaku, tidak teratur, dan menyimpang serta tidak lurus. Tes selanjutnya adalah tes menepuk lutut atau tapping test, di mana pasien dalam posisi duduk, lalu pasien diminta untuk menepuk lututnya dengan kedua tangan, dengan telapak dan juga punggung tangan secara bergantian, yang selanjutnya ditambah kecepatannya. Tangan normal, gerakannya akan terkoordinasi dalam gerakan irama teratur dan dapat dihentikan dengan halus dan cepat. Ibu sekarang bisa menepuk lututnya seperti ini ya Ibu. Ya, dengan tangan dan juga punggung tangan. Ya, sekarang bisa dilakukan. Ya, lebih cepat Ibu, bisa lebih cepat. Stop. Sekarang dengan mata terpejam. Lebih cepat. Ya, stop. Bisa dibuka matanya Ibu. Pasien menunjukkan gerakan terkoordinasi dengan irama yang baik dan juga dapat dihentikan dengan halus dan tepat, maka pasien masih dalam keadaan normal. Tes tangan. Tes tangan dilakukan dapat duduk berdiri maupun terlentang. Lalu dengan pasien menyentuh masing-masing jari menggunakan ibu jari tangan yang sama dengan gerakan cepat dari telunjuk sampai ke kelingking. Pada pasien normal dapat melakukan dengan teratur, cepat dan halus. Ibu, tangannya bisa digerakkan dengan menyentuh seperti ini ya Ibu ya. Ya, dapat dimulai dari sekarang. Ya, bisa lebih cepat Ibu. Ya, stop. Selanjutnya lakukan juga pada tangan yang satunya. Ya Ibu, bisa dimulai. Ya, bisa lebih cepat Ibu. Ya, stop. Pasien dapat melakukan dengan baik, maka pasien masih dalam keadaan yang normal. Selanjutnya adalah tes kaki atau two finger test, di mana pasien diminta dalam keadaan terlentang, lalu tangan pemeriksa pada pusat kaki pasien. Pasien diminta untuk mengetuk tangan dan pemeriksa dengan kaki secepat mungkin. Lalu lihat kecepatan dan kehalusannya. Normal, gerakan kaki tidak secepat dan serapi tangan. Baik, selanjutnya Ibu, kakinya bisa menyentuh tangan saya ya. Ya, satunya lagi, turunkan, satunya lagi. Ya, satunya. Ya, satunya lagi, agak cepat nggih Ibu. Ya. Oke. Pasien dapat melakukannya dengan baik. Two finger testnya dinyatakan normal. Selanjutnya tes gaya berjalan. Pada tes gaya berjalan, tes dilakukan pasien tanpa alas kaki dengan mengelilingi ruang periksa. Pasien pertama dengan mata terbuka, kemudian dengan mata tertutup.
Dengan tes ini, kita harus mengamati rangkaian gaya berjalan dari lengan, lalu apakah ada kaki terseret, berjalan dengan ibu jari kaki, telapak kaki terangkat dengan lemah, keterlambatan, kelainan pertumbuhan tungkai, atau adanya gaya berjalan yang limbung atau tidak seimbang. Pada kaki yang normal, tumit pertama menyentuh lantai, kemudian seluruh bagian kaki. Tumit kedua menekan dan melayang dari lantai. Berat badan berpindah dari tumit pertama ke pusat kaki. Ayunan kakinya meningkatkan kecepatan saat berat badan berpindah dari kaki kedua. Kaki kedua mengangkat dan melangkah mendahului kaki pertama yang menahan berat badan dan mengayun. Kemudian kaki kedua menurun kecepatannya dan mempersiapkan sentuhan tumit selanjutnya. Ditemukan abnormalitas jika panggul dan lutut terangkat terlalu tinggi untuk menaikkan kaki dan pelantar fleksi dari tanah atau adanya steppage, gerakan seperti kejang dan tidak terarah atau distonik, tungkai jauh terpisah dengan berat badan berpindah dari sisi satu kelainannya seperti gerakan bebek atau distropik. Baik Ibu, sekarang bisa berjalan lurus ya Ibu dengan mata terbuka. Pasien diamati berjalan normal tanpa ada kelainan yang seperti disebutkan. Sekarang bisa maju lurus Ibu. Ya, berputar. Ya. Tidak ada tumit terangkat. Bisa balik lagi ke sana Ibu. Maupun steppage dan juga distonik. Ya Ibu, sekarang hadap sini. Berjalan seperti tadi dengan mata tertutup ya Ibu. Ya. Tumit terangkat tanpa adanya ketertinggalan ataupun kelainan pada tungkai. Baik Ibu bisa hadap sini. Pasien dinyatakan normal karena tidak ditemukan keabnormalitasannya.